manusia di bumi Allah ini semuanya kafir, apakah Rasulullah berhasil? Tidak. Kaifal jawab? Jawabannya apa? Oi. Jawabannya apa, oi? Hah? Kedua. Ada yang menjawab yang kedua. Salah satu sahabat kita, tim kita. Dia bilang yang kedua. Apa yang kedua jawabannya? Yang kedua, kalau seandainya banyaknya orang yang masuk Islam di dunia ini dia. Yang Rasul dihitung menjadi Nabi dan Rasul karena banyaknya orang yang masuk Islam. Ini jawaban yang ada di belakang kita, salah satu tim kita. Gimana menurut antum? Benar apa enggak? Jadi kalau nggak ada masuk Islam, berarti Rasul kan menjadi Nabi dan Rasul. Berarti agama Islam ini adalah agama kuantitas, berarti bukan kualitas. Tidak ya akhi. Tapi kasih jawaban. Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau berhasil menjadi nabi dan rasul bukan karena banyaknya orang yang masuk Islam, bukan. Seandainya seluruh makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini kafir semuanya, tidak ada yang beriman sama Allah, maka wallahi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi tetap beliau berhasil menjadi nabi dan rasul. Limadha? Kenapa? Kenapa walaupun tidak ada orang yang masuk Islam, Rasul tetap berhasil menjadi nabi dan rasul? Karena agama Allah Subhanahu wa taala, agama Rasulullah bukan dihitung dari kuantitas. Bukan dilihat dari kuantitas. Tahu nggak kuantitas? Orang babakan cangkong tahu nggak kuantitas? Hah? Bukan dihitung dari banyaknya orang yang masuk Islam, bukan. Jadi sekalipun Rasul dalam menyampaikan dakwahnya tidak ada satupun yang nurut sama Rasulullah, Rasul tetap berhasil menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena agama Islam bukan agama kuantitas, tapi Islam adalah agama kualitas. Artinya apa? Agama kualitas itu. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau sudah menyampaikan segala apa yang diperintahkan Allah kepadanya dari awalul ayat, dari Iqra sampai Al-Fatihah, maka ketika Rasul bisa menyampaikan semua itu, walaupun seluruh manusia di bumi Allah ini kafir, tidak ada yang nurut sama Rasul, maka Rasul sudah dihitung berhasil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang dihitung sama Allah bukan banyaknya orang yang masuk Islam, bukan, tapi dihitungnya ketika Rasul bisa menyampaikan seluruh yang diperintahkan Allah kepadanya, maka itu sudah selesai tugas Rasul. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, kata Allah, sampaikan segala apa yang Allah sampaikan kepadamu. Sampaikan segala apa yang telah disampaikan oleh Tuhanmu kepadamu. Wa in lam taf'al, kalau kamu tidak menyampaikan satu aja dari ayat Allah, maka Allah mengatakan fama ballaghta risalatah, maka engkau dihitung tidak pernah berhasil menjadi Nabi dan Rasul. Engkau dihitung tidak pernah menyampaikan misi-misi Allah kalau ada satu aja ayat Allah yang Rasul sampaikan kepada umatnya. Walhamdulillah, Rasul sudah menyampaikan semuanya kepada kita orang. Dari Iqra, semua apapun resikonya disampaikan sama Rasulullah. Resikonya nyawa, Rasul pernah diboikot, tidak makan 7 hari diboikot, sampai sejarah menulis Rasul dan keluarganya makan daun-daunan ketika itu selama 7 hari. Kenapa? Karena diboikot sana sini, tidak boleh beli apa-apa. Rasul, semua resiko dakwah diambil sama Rasulullah. Yang penting semua perintah Allah bisa Rasul sampaikan kepada umatnya. Ada ketika Rasulullah di rumahnya, di situ ada Abu Thalib, para jeger-jeger kafir Quraisy datang ke rumah Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.
Datang 4 orang jeger kafir Quraisy. Rasulullah ini sedang di belakang, yang menghadapinya Abu Thalib. Dia datang ke rumah baginda Nabi. Ketika dia masuk, kemudian yang menghadapinya Abu Thalib. Kata Abu Thalib, ada apa ini? Kata kafir-kafir Quraisy, para pembesar Quraisy, jeger-jeger kafir Quraisy ini, wahai Abu Thalib, coba ente tanya sama ponakan ente yang namanya Muhammad itu. Suruh dia berhenti berdakwah, suruh dia berhenti menjelaskan tentang Tuhan kami. Ada Tuhan mereka yang Tuhannya api, berhala dan sebagainya, yang terus-terusan dihajar sama Rasulullah. Suruh mereka berhenti, wahai Abu Thalib. Tanya sama ponakan ente, mau apa dia? Mau fulus? Mau harem, perempuan, mau kedudukan, jabatan, tanah, apapun akan kita berikan. Apa yang dia mau? Rasulullah dengar yang disampaikan sama kafir-kafir Quraisy ini. Kemudian dia menghampiri dia. Ya yabnal ammi, kata Rasulullah. Wahai putra pamanku, kata Rasulullah. Law wada'a syamsa 'ala yamani wal qamara 'ala yasari. Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kata Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan berbagai macam sumpahnya. Mereka meminta agar aku menghentikan dakwahku, menyampaikan firman Allah, maka wallahi, kata Rasulullah, sampai nyawaku lepas dari tubuhku, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah. Jadi yang dihitung oleh Allah dalam masalah berhasil dalam Islam ini bukan kuantitas. Ini yang baru sampaikan kepada antum, agar ketika kita dakwah tidak ada pengikutnya, tidak kecil hati. Wallahi, ana dari dulu sampai sekarang alhamdulillah mau 2 ekor yang datang, mati muskilah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena punya pemahaman. Berhasil menurut Allah bukan karena banyaknya orang yang masuk Islam, benar. Berhasil dalam dakwah kita orang bukan karena banyaknya orang yang ikut sama kita orang lain. Berhasilnya kita dalam dakwah, menyampaikan misi Allah, melanjutkan perjuangan Rasulullah, menapaktilasi jejak-jejak baginda Nabi Muhammad SAW, bukan karena kita punya banyak jamaah, ribuan jamaah, bahkan miliaran jamaah. Bukan itu dihitungnya. Tapi di saat kita mampu mendirikan acara, entah itu ratib, entah itu maulid, entah itu berjanji, entah itu apapun, manaqib dan sebagainya, maka ketika kita berhasil menyampaikan itu, majelis ini berdiri sampai selesai, maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu sudah berhasil, kata Allah. Jadi berhasil atau enggak bukan kita yang hitung, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tim, itu buat motivasi. Bukan Habib. Wah, Habib gara-gara di zamannya nggak ada terus ngomong begitu. Nah, dari dulu kan Habib ngomong seperti ini. La syai'a. Alhamdulillah Allah sudah sukseskan acara kita. Rotib sudah selesai, mudah-mudahan nanti kajian ilmiah, kemudian nanti maulid juga Allah selesaikan juga. Allah takdirkan kita, beri kita kekuatan untuk menyelesaikan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema acara malam ini adalah acara yang dinisbahkan untuk memperingati Lailatul Qadar. Sebelum kita membahas itu sedikit, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10:48 menit. Mudah-mudahan jam 12 kita sudah bisa menyelesaikan acara ini. Harusnya sih perintah Allah, perintah Rasulnya, hidupkan Lailatul Qadar sampai subuh harusnya. Tapi insya Allah kita akan selesaikan, mudah-mudahan selesai paling lama, selesai mudah-mudahan 1:30, mudah-mudahan paling lama. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah karuniai hati yang ikhlas duduk di sini. Kita semua duduk di sini li ajlil habibi Muhammadin sallallahu alaihi. Tapi mau nanya sebelum lanjut, yakin gak sama Rasulullah? Yakin gak sama Rasul? Yakin gak sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakin gak? Yakin apa? Yakin apanya? Yakin apanya, Pak? Yakin Rasul mengatakan bahwa majlisku adalah majlisul ijabah. Majlis yang dinisbahkan untuk Rasulullah,
maka ini majelis menjadi majelisnya Rasulullah. Berarti semua yang ada di sini adalah tamu-tamu baginda Nabi Muhammad. Kalau kita bertamu kepada orang kaya yang dia karim, dia betul-betul dermawan, apapun keinginan kita akan dikabulkan sama teman orang yang dermawan. Kita baru bertamu sama orang yang dermawan, seluruh dunia, segala isinya yang ada di dalamnya Allah ciptakan untuk Rasulullah. Ada hadis qudsi, Allah mengatakan, Allah mengajak bicara kekasihnya ini. Allah mengajak bicara Rasulullah. Kata Allah begini, ya Habibi Muhammad, na'am ya Rabb, liman khalaqtus samawati wa ma fil ardh. Anggil cuma ada orang lain. Saya pulang biar pulang sih. Allah pernah berfirman kepada Rasulullah dalam hadis qudsi. Allah pernah mengatakan, wahai kekasihku Muhammad, untuk apa aku ciptakan langit, kata Allah, dan segala sesuatu yang ada di dalam langit. Kemudian untuk apa aku ciptakan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Kemudian untuk apa aku ciptakan lautan. Liman khalaqtul bahr wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalam lautan, kata Allah. Kekasih Allah ini nunduk, sahabat sekalian. Kata Rasul, ma adri ya Rabb, anda tidak tahu. Tawadhu'nya Rasulullah, beliau mengatakan ma adri ya Rabb. Allah mengatakan, laka ya habibi, untukmu wahai kekasihku. Jadi Allah menciptakan langit yang ada di dalamnya, bumi yang ada di dalamnya, lautan serta segala sesuatu yang ada di dalam lautan. Seluruh alam ini Allah ciptakan untuk kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada ngaku-ngaku dah, udah. Itu udah selesai. Ini hadis qudsi bilang, Allah yang langsung ngomong bahwa semua alam ini diciptakan sama Allah hanya untuk baginda Nabi Muhammad. Jadi jangan ada yang ngaku, ini tanah punya aneh, ada punya sertifikatnya. Apa aja? Allah yang bilang langsung. Beneran mana itu sama Allah? Nah, gitu. Kedua, Allah kemudian kembali berfirman kepada kekasihnya ini. Allah mengatakan, liman khalaqtuka ya habibi, untuk apa aku menciptakanmu wahai kekasihku Muhammad. Rasul kembali duduk, sahabat sekalian. Adri ya, aku ciptakan engkau wahai kekasihku Muhammad untukku, kata Allah. Li ya habibi, untukku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ciptakan Rasulullah untuk Allah. Jadi kalau seandainya seluruh orang ini di sini berdurhaka sama Allah, bermaksiat sama Allah, Allah tidak peduli. Kenapa? Karena Allah punya makhluk yang paling dicintainya, yang tidak pernah menentangnya. Hanya sami'na wa ata'na di hadapan Allah, yaitu Al-Habib Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman khalaqtuka ya habibi, untuk apa aku menciptakanmu wahai kekasihku Muhammad? Li, untukku, kata Allah. Terakhir Allah berfirman kepada Rasulullah dalam riwayat ini, kemudian Allah mengatakan, kemudian wahai kekasihku Muhammad, aku untuk siapa wahai kekasihku Muhammad? Rasul kembali nunduk, ma adri ya Rabb, tidak tahu ya Allah. Allah buat siapa? Kata Allah, aku buat siapa? Jawaban Allah luar biasa, sahabat sekalian. Jawaban Allah ini sesuatu yang harus kita save agar kita orang termotivasi dengan betul-betul. Karena ketika Allah berkata, untuk siapa aku wahai kekasihku Muhammad, Allah berfirman kepada kekasihnya, ana wahai kekasihku Muhammad, liman yusalli alaikum, aku wahai kekasihku Muhammad untuk mereka siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Jadi sekarang gimana? Yakin gak sama Rasulullah? Ya, yakinnya lemah. Yakin gak? Ini begitu doang, mungkin malas. Jawabnya jawab malas begitu. Jadi kata Allah, buat siapa aku? Buat mereka yang berselawat kepadamu. Jadi kenapa majelisnya dinisbahkan untuk Rasulullah? Segala keinginan, hajat kita, cita-cita kita, semuanya pasti akan diijabah sama Allah. Karena yang berselawat kepada Rasulullah, dia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku buat mereka, siapapun yang berselawat kepadamu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini lemah amat. Disuruh salawat, nyuruh salawat lagi. Kalau kita disuruh sallu ala Nabi wa ali Muhammad, semuanya bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suruh salawat, nyuruh lagi. Sallu ala Nabi wa sallu ala Nabi. Mati-mati terus hadis itu. Kemudian sahabat sekalian, malam ini juga selain kita memperingati Nuzulul Quran, malam ini juga tadi sahabat kita yang menjadi MC mengatakan bahwa majelis malam ini juga majelis yang diniatkan untuk tasyakur bin ni'mah. Majelis yang diniatkan untuk tasyakur bin, tahu nggak tasyakur bin nikmah apa? Sahabat-sahabat tahu nggak tasyakur bin nikmah apa? Mardian tuh, ayo saja. Tasyakur bin nikmah tahu nggak apa? Tasyakur bin nikmah adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Habib, tasyakur bin nikmah adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Kira-kira nih, nikmat yang sudah Allah kasih ke kita dalam kehidupan kita orang yang harus kita syukurin, ada berapa tuh nikmat? Ada berapa? Oh, ada yang bilang gak kehitung. Ada berapa ya? Wah, berarti yang benar teknisi sound. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan ini, Allah sudah memberikan nas, mustahil kalian akan mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Sampai Allah bilang apa? Gak usah hitung-hitung yang di luar nih, gak usah. Wa fi anfusikum. Ente hitung aja pada dirimu sendiri dulu. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan ini yang ada pada dirimu dulu. Gak usah hitung di luar. Punya mobil, punya motor, punya material, punya segala macam. Gak usah semua terlalu jauh. Wa fi anfusikum. Pada dirimu dulu. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan ini yang ada pada dirimu. Afala tubsirun. Yang ada pada dirimu aja mustahil kalian akan mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah ada di situ. Ini kita diajak tafakur sama Al-Quran. Memang Quran mengajak kita untuk afala tatafakkaru, afala tatadabbaru, afala taqilun. Ini Al-Quran mengajak akal kita ini untuk memaksimalkan fungsi akal kita agar kita terus bertafakur, bertadabbur bil Qur'anil Karim. Pada dirimu sendiri aja kita tak mungkin mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah. Nah, sementara Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7.
Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum. Ya ampun dan la in syakartum la azidannakum. Lanjutannya wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Ini kita diajak mikir nih sama Allah. Allah ngasih kalkulasi di dalam Quran yang pasti akan terjadi, mustahil gak akan terjadi. Allah bilang memberikan satu rumus di dalam Al-Quran, kata Allah, Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah mengumumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan ini, Allah berjanji la azidannakum. Janji Allah begitu. Ente syukur sama Allah, Allah janji apa? Bahkan Allah tambah. Allah janji sama ente, kalau ente bersyukur bahkan Allah tambah. Sekarang kita lihat, Allah juga bilang kelanjutannya wala in kafartum, tapi kalau kalian mengkufuri nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan ini, apa mengkufuri? Mengingkari nikmat Allah. Dikasih suara bagus sama Allah, nggak ada syukurnya. Tetap aja nih orang misalkan pelit. Dikasih misalkan wajah yang cantik sama Allah, nggak ada syukur dia. Operasi plastik, nggak ada syukur nih. Dikasih lagi sama Allah harta yang berlimpah, nggak ada syukurnya sama Allah. Allah bilang apa? Kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, Allah janji bahwa Allah bakal menambah nikmatnya untuk kalian. Lihat modalnya sekarang. Tadi Allah bilang apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri aja masa tengok nikmat yang di luar. Allah bilang apa? Kalian gak akan pernah mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian dalam dirimu sendiri. Benar kan? Sekarang coba, pernah gak kita mensyukuri nikmat dikasih sama Allah telinga, nikmat dikasih sama Allah tangan, nikmat dikasih sama Allah mata, lidah, bibir, gigi, segala macam, jantung, semua dikasih sama Allah. Pernah nggak kita syukuri? Gak pernah, abadan. Gak ada cerita kita setelah kita sujud di hadapan Allah terus kita ngomong ke Allah, ya Rabb, syukran lillah, terima kasih ya Rabb, Engkau telah memberikan aku jantung yang terus berdetak, terus on time, berirama, seirama dengan rapi misalnya. Syukran lillah ya Rabb. Pernah? Enggak. Akhirnya apa? Tadi Allah bilang apa? Allah bilang ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ahlan wa sahlan. Bin ain. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Di saat kita diberikan sama Allah nikmat yang ada dalam diri kita, jantung kita, nafas kita, aliran darah kita, dan lain-lain, pernahkah kita syukuri sama Allah? Nah. Jujur aja, enggak, kita nggak pernah nyukurin itu. Pernah kita nyukurin sama Allah, dikasih hidung sama Allah khususan, ya Allah nuhun Gusti, Engkau sudah memberikan aku hidung. Gak pernah kita nyukurin itu. Akhirnya apa? Dikasih sama Allah penyakit. Kenapa? Karena gak pernah disyukuri. Dikasih kita sama Allah telinga, gak pernah kita syukuri di telinga. Gimana cara mensyukuri telinga? Itu beda-beda, nanti pembahasan yang lain. Gak pernah kita bersyukur mengatakan, ya Allah, terima kasih banyak Engkau sudah memberikan aku telinga. Karena gak pernah mensyukuri sekian puluh tahun lamanya. Dikasih penyakit sama Allah di telinga kita orang, hidung juga, semua anggota tubuh kita orang
ini adalah pemberian dari Allah, nikmat min Allah yang Allah ngasih kalkulasi di dalam Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Jadi sebetulnya simpel nih. Jadi kalau kita pengen ditambah nikmatnya sama Allah, maka Ibrahim ayat 7 adalah kunci terbesar dan paling paten yang Allah berikan kepada kita. Caranya gimana? Bersyukur. Kalau kita bersyukur sama Allah, maka pasti bakal ditambah sama Allah. Itu udah pasti, udah paten udah. Ini harga mati, harga paten. Yang bersyukur sama Allah pasti bakal ditambah dalam hal apapun syukurnya. Dia mensyukuri hartanya, pasti akan ditambah hartanya. Dia mensyukuri apa lagi? Apapun yang dia syukuri, ini harga mati dari Allah. Ibrahim ayat 7, bahwa Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Dan kelanjutannya, kalau kita mengkufuri, mengingkari nikmat Allah, tangan gak kita syukurin, kaki gak kita syukurin, semua anggota tubuh dari ujung rambut kita sampai ujung kaki gak pernah kita syukurin, ya tinggal tungguin aja. Karena ini firman Allah pasti bakal terjadi. Wala in kafartum inna 'adzabi. Benar gak? Ngerasain gak kita? Makin kesini, makin gak beres nih anggota tubuh kita. Kenapa? Karena gak pernah disyukurin. Bukan karena cuma tambah tua, bukan. Yang paling ini adalah karena kita gak pernah disyukuri. Ada orang-orang yang usianya 90 tahun masih kuat nyangkul di sawah, sekian puluh hektar dia sendirian masih sanggup banyak. Kenapa? Ternyata kuncinya dia betul-betul mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia dalam kehidupan ini. Jadi malam ini juga diniatkan sebagai majlis tasyakur bil ni'mah, dan mudah-mudahan majlis yang digelar ini yang sudah diniatkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan juga diniatkan sebagai majlis tasyakur bil ni'mah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukurannya akhina Wawan Ridwan bin Haji Akhir dari semua nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan ini, mudah-mudahan syukurannya malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau teriak, ya Allah, aku bersyukur akan semua nikmatmu ya Allah. Semoga rasa syukurnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah Allah menambah berbagai nikmatnya kepada Wawan Ridwan bin Haji Ayyub dan seluruh keluarganya dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada semua sahabat hadirin yang malam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan juga terhimpun, tergolong sebagai hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu hingga akhirnya Allah menambah berbagai macam nikmatnya kepada kita semua dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita akan masuk ke dalam kajian Lailatul Qadar. Kali jam 11. InsyaAllah tadi Abi bilang jam 12 mudah-mudahan bisa selesai, atau paling lama jam 12:30 mudah-mudahan. Nanti InsyaAllah ada salah satu sahabat akhina Dede Ahmad Salim, InsyaAllah mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan sedikit mengenai hikmah Lailatul Qadar ya. InsyaAllah nanti ba'di setelahnya InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita akan baca bersama yang tadi dibacakan oleh pembawa acara surat Al-Qadar. Nanti Abi akan sebutkan kemuliaannya sedikit. Kita baca bersama siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Sadaqallahul Aliyyul Azim. Istrinya Masya Allah sudah ada sih. Jangan sarwa enggen jangan. Malam ini merupakan malam ke-23
Malam Lailatul Qadar, malam 21 yang lalu lebih mulia dari malam ke-19, dan malam ke-23 sekarang lebih mulia dari malam ke-19 dan malam ke-21. Ini adalah Lailatul Thalas wa Ishrin. Dan di malam inilah menurut Rasul wa Ahlul Baiti yang diharapkan Lailatul Qadar. Di pertengahan pembicaraan Habib ingin menyampaikan satu riwayat dari cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang bernama Sayyidina Ja'far Shadiq mengenai malam ke-23, yaitu malam sekarang. Sahabat sekalian, malam ini antum duduk di majlis Rasulullah ini pada malam ke-23. Ada riwayat dari Imam As-Shadiq alaihi salam, qala anna lailatal 23 min syahri Ramadan hiya lailatul juhad. Ngerti itu? Tungguan ke depan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, wa fiha tuthbitul balaya wal manaya wal ajal wal arzaq wal qadaya wa jami'u ma yuhdithu Allah fiha illa mithliha ila al hal fatuba li 'abdin ahyaha راكعا وساجدا ومسأل خطاياه بين عينيه ويبكي عليها فإذا فعل ذلك رجوت ألا يخيب إن شاء الله. Ini yang membawakan ini adalah Sayyidina Ja'far Shadiq, cucu Rasulullah yang keberapa? Cucu Rasul yang keberapa? Keempat. Kalau keempat ente. Keempat Muhammad Al-Baqir, nama ente. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin. Ali Zain Al-Abidin bin Al-Imam Al-Husain. Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oh benar yang keempat. Oh, keren banget nih. Ternyata yang tahu bocah cilik. Dia harus dikasih hadiah nih. Yang tua malah pada melontok. Yang menyampaikan ini adalah Al-Imam Ja'far Shadiq, cucu Rasulullah yang keempat. Benar gitu? Siap gitu? Dia dapat hadiah pisang mau? Jauh-jauh. Surprise gitu, enak nih gitu pisang. Al-Imam Ja'far Shadiq berkata, anna lailatul 23, sesungguhnya malam ke-23 Ramadan, malam ini sahabat sekalian, malam sekarang yang kita duduk di dalam, sesungguhnya malam ke-23 di bulan Ramadan adalah malam Juhan. Malam ini disebutnya sama Imam Ja'far malam Juhan. Maksudnya apa di malam Juhan ini? Jadi ternyata Juhan ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pernah datang menemui Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Juhan pernah datang ke Rasul, bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, malam Lailatul Qadar yang harus aku penuhi dengan ibadah, malam keberapa? Kata si Juhan ini datang ke Rasulullah. Malam Lailatul Qadar yang harus aku penuhi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, itu malam berapa ya Rasulullah? Dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan melakukan berbagai macam amal baik, sholat sunnah dan sebagainya, itu malam keberapa ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, wahai Juhan, lakukanlah pada malam ke-21 dan malam ke-23. Ini riwayat Rasulullah, riwayat Ahlul Bait. Karena banyak riwayat yang Habib sampaikan malam ini, riwayat ini. Jadi akan banyak versi, tapi ini riwayat Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, lakukan pada malam ke-21 dan ke-23. Kemudian si Juhan ini ngomong lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, rumahku jauh dari masjid ya Rasulullah, jauh banget ya Rasulullah.
Bagaimana kalau aku datang hanya pada malam ke-23 saja ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, datanglah di malam itu wahai Juan. Sehingga disebutlah malam itu, malam ke-23, karena Rasul yang ngomong kesejuan ini disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Yang kuat dalam riwayat keluarga Rasulullah, Lailatul Qadar adalah malam ke-23. Wallahu a'lam, ini adalah riwayat Rasulullah, tapi Rasul tidak pernah ngasih tahu pastinya Lailatul Qadar adalah malam ke ini. Biar kita nggak bingung ya, malam ke ini nih dikasih tahu umatnya. Sebetulnya ada hikmahnya. Biar apa? Biar di pertengahan Ramadan, di setiap yang ganjil, kita semangat untuk terus menghidupkan malam itu dengan aktivitas ibadah. Malam 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Karena kalau dikasih tahu, umatku Lailatul Qadar malam ke-23, nanti yang lainnya nggak bakal ini kita malas. Udah 23 aja lah, bukan yang 23. Dia bakal begitu. Makanya kan dikasih tahu, wallahu a'lam. Tapi ini riwayat dari Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh cucunya Sayyidina Ja'far Shadiq. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan. Imam Ja'far menyebutkan setelah Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Imam Ja'far menyebutkan di malam ke-23 itu